Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, program acara Bujang Kampung, Bupati bekerja dan ngantor dari kampung di episode ke-43 kali ini digelar di Kampung Jambai Makmur, Kecamatan Kandis. Pemirsa, berikut kita simak bersama. Dimulai dengan pelaksanaan apel pagi bersama yang digelar di halaman kantor Kampung Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, menjadi penanda dimulainya pelaksanaan pelayanan administrasi Bujang Kampung ke-43 tahun 2022. Apel pagi yang dipimpin langsung oleh Bupati Siak Haji Alfedri ini diikuti oleh penghulu sekecamatan Kandis dan seluruh perangkat Kampung Jambai Makmur. Dalam amanat apelnya, Bupati Siak mengatakan terus berupaya untuk mendekatkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang letak kampungnya jauh dari pusat pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itulah program Bujang Kampung ini dirasa perlu dibuat untuk masyarakat Kabupaten Siak agar dapat mengurus kelengkapan administrasi kependudukannya. Kalau yang pertama datang ke 15 menit bisa selesai. Pertama pelayanan administrasi kependudukan. Bisa KTP, bisa KK, bisa surat pindah, akte kelahiran, kartu identitas anak. KIA ini rakor kepala dinas kependudukan. Saya profesorial yang paling tinggi itu Siak. Jadi tanya kok bisa tinggi di Siak? Makanya Siak pelayan itu langsung disanakan di desa. Sehingga kartu identitas anak kita yang mulai lahir itu harus sudah diberikan memang akte kelahiran. Dan juga kartu identitas anak, jadi dari lahir sudah punya NIK. Nah, sehingga nanti umur 17 tahun tinggal diganti dengan KTP. KTP berlaku seumur hidup. Jadi yang banyak pelayanan sekarang adalah untuk administrasi kependudukan itu kartu identitas anak inilah. Nah, makanya ditanya ya, ada bupati kami kerja di desa, kami ikut kerja di desa. Nah, kata Pak Kadis nanti kami minta bupati kerja di kampung juga lah. Tapi tanya oleh Pak Kadis kita, dia sanggup enggak nanti bupati kerja macam bupati kami. Nah, kemudian juga kita laksanakan pelayanan perizinan lainnya. Mau izin apa nih? UMKM, seluruh perizinan kita akan lakukan langsung di kampung Jambai Makmur. Nah, biasanya memang ya satu hari di desa, mungkin kegiatan lain ada, mungkin nanti kita memverifikasi, dinas sosial memverifikasi data terpadu kesejahteraan sosial, khususnya keluarga PKH. Yang mendapat PKH ini diverifikasi, dicek ulang, karena memang dalam data itu kemungkinan juga ada kesalahan-kesalahan. Bisa orang yang mampu termasuk dalam DTKS data PKH, ya kan, itu sebetulnya harus dicek ulang. Atau ada orang miskin yang belum masuk, ada kesalahan dalam, ada kesalahan yang dari luar. Jadi itu juga kalau ada orang miskin bisa dimasukkan, kalau orang mampu dalam DTKS bisa dikeluarkan. Caranya ya melalui Bujang Kampung. Caranya melalui muskab, bukan Bujang Kampung. Cara melalui muskab, musyawarah kampung. Jadi Pak Penghulu dengan Bapekam, dengan Pak RT, RK, Kadus, kepala sekolah, imam masjid, para ustadz, pendeta, tokoh pemuda ikut muskab, ikut di musyawarah kampung. Jadi muskam untuk menentukan data terpadu kesejahteraan sosial itu harus lengkap, diperluas. Ya bisa kepala sekolah langsung, bisa bukan bisa ya, harus hadir dengan kepala sekolah, dengan RT semua, pendeta, ustadz hadir di situ, tokoh perempuan, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Tapi kalau muskam untuk persetujuan APBKAM itu cukup Pak Penghulu dengan anggota Bapekam saja, kalau hanya untuk APBD desa. Tapi kalau untuk data terpadu kesejahteraan sosial harus lengkap. Bukan harus lengkap, sebetulnya muskam tadi itu APBKAM itu lengkapnya kepala desa, penghulu bersama Bapekam.
Tapi kalau untuk data terpadu kesejahteraan sosial harus diperluas itu. Itu peraturan Menteri Sosial seperti itu. Jadi itu juga dilakukan. Mungkin kegiatan-kegiatan lain, kegiatan pembangunan yang kita cek, dana desa, proyek pemerintah. Nah, bisa persebaran, itulah kegiatan di Bujang Kampung. Jadi kami berterima kasih hari ini kepada Pak Penghulu beserta seluruh jajaran dan Pak Camat, unsur pimpinan kecamatan yang telah mempersiapkan kegiatan Bujang Kampung di Kampung Jambai Makmur ini dengan baik. Tepuk tangan buat Pak Penghulu dan seluruh jajaran, Pak Camat juga. Ya, karena ini ramai, apel paginya udah ramai, dan tentu ini sudah baik. Mudah-mudahan dengan diawali kegiatan Bujang Kampung dengan apel pagi, nah kita harapkan nanti kegiatan berjalan dengan lancar, sukses. Di pengalaman kami di seluruh Bujang Kampung, yang datang pada pelayanan itu ramai, Pak. Tak ada di bawah 500, tak ada di bawah 500, ada di atas 1000, kadang sampai malam nih anggota dinas kependudukan, karena banyaknya pelayanan yang harus dilakukan. Saya kemarin kan memang sudah sampaikan, Bujang Kampung ini kalau untuk Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, itu kan, 2 kecamatan yang di ibu kota kabupaten, nah itu terakhir saja. Walaupun sudah terlanjur masuk daftar, maka itu kemarin kan kita ganti gitu. Tapi karena kemarin nggak ada kegiatan Tour de Siak yang harus dilepas semuanya minggu yang lalu di Siak Singapura siang habis Jumat, pagi kita buat Bujang Kampung di Siak. Di apa dong tuh? Buantan Besar nama kampungnya. Minggu sebelumnya ada kegiatan saya juga di Siak itu. Sorenya apa? Sidang paripurna. Ya, ini Pak apa ya Pak Kasban Pak apa Nadmin. Nah, Jumat 2 minggu lalu ada paripurna DPRD penetapan APBD jam 2 siang. Itu saya dibuat di Desa Paluh. Dan maka sempat tergeser dari Jambai Makmur karena ada acara di Siak yang harus saya ikuti. Nah, waktu itu saya pikir ini kan karena di Siak tak ramai Bujang Kampung. Rupanya sama saja, Pak. Ya kan? Seperti di Paluh itu kan ada dah umurnya 60 belum punya akte, akhirnya ngurus akte. Saya bilang, Bapak kan dekat dengan kantor dinas kependudukan, kok tak mengurus akte, Pak? Ya selama ini belum ada perlu, Pak. Cuma ini karena ada pelayanan di desa, saya langsung buatlah akte. Nah, jadi gitu, Pak. Inilah manfaat dari Bujang Kampung. Kita tanya masyarakat senang nggak dengan Bujang Kampung? Pasti senang, merasa puas dan ada pelayanan langsung di desa. Karena bupatinya dengan dinas kerja desa, pelayanan itu bisa selesai satu hari. Banyak yang saya temukan KTP. KTP ini di atas 10 orang yang saya tanyakan itu ada banyak dari 50 tahun, ada 70 tahun tak pernah buat KTP. Ada KTP zaman saya camat Minas, masih KTP kuning dulu kan, warna kuning di KTP camat. Nah, baru sekarang ngurus KTP lagi. Jadi itulah diantaranya manfaat dari Bujang Kampung. Artinya ini juga Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan adalah inovasi kita di Kabupaten Siak, inovasi pemerintah Kabupaten Siak ya untuk membuat Bujang Kampung. Jadi ini tidak ditemui juga di Riau ini, mungkin di Sumatera, saya tak tahu di Jawa ada yang membuat ini atau tidak. Tapi jelas ini komitmen kami dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik. Makanya di misi kita yang pertama adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui e-government. Jadi sebetulnya tidak cukup dengan pelayanan langsung di kampung, ya kan? Tetapi nanti ini kita lanjuti dengan digitalisasi pelayanan. Maka disebut e-government. Ya, kalau di Siak untuk sekalian pelayanan perizinan sudah lama, mulai 2016 yaitu sudah kita pelayanan online tracking system. LD1 system. Jadi perizinan itu sudah dulu sudah online gitu, kalau di Siak. Dan nanti kemudian setelah itu bukan saja online, bisa di print out dimanapun. Ya, tidak menunggu kepala dinasnya hadir di kantor. Dimanapun kepala dinasnya berada bisa di take care. Sudah bisa seperti itu.
sudah lama kita. Makanya dulu kan 2016 kita sudah masuk yang terbaik untuk pelayanan perizinan ini. Makanya dulu kami juga, waktu itu saya masih wakil bupati 2017, karena Pak Bupati tak mau berangkat itu kan, ya ke Georgia, ke Azerbaijan, ke Turki, dibawa oleh Menpan RB, Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk melihat pelayanan yang terbaik lah di dunia ini, di negara lain. Nah, kita dah termasuk yang terbaik. Ya, kita dah termasuk terbaik. Ada 6 daerah yang baik itu, 2 kabupaten, 2 kota, 2 provinsi yang dibawa. Tapi setelah kita melihat pelayanan di negara lain, seperti di Georgia itu di Tbilisi, di Azerbaijan itu di Baku, ibu kota negaranya, itu macam siang dan malam. Kita yang sudah baik, di sana jauh lebih baik. Kalau saya sampaikan di sini singkatnya, seperti di Georgia itu di Tbilisi, penduduknya 3.700.000, ya kan, 3.700.000 kota Tbilisi itu kalau Jakarta kan 10 juta. Nah, 3.700.000 hanya satu tempat pelayanan publik, satu kantor, satu gedung, tidak ada yang lain, 5 lantai, semua di situ. Mau KTP, mau SIM, mau paspor, lagi, mau surat kematian, akte nikah, surat tanah, semua di situ. Di 5 lantai itu lengkap semua, tak ada yang lain. Lengkap dengan perbankan, lengkap dengan apa tuh, restoran, permainan anak. 2017 sudah bisa drive-thru. Kalau kita kan drive-thru sekarang lihat tuh KFC gitu kan, itu yang drive-thru. Kalau di situ 2017 sudah pelayanan pakai drive-thru. Ada memang apa tuh, counternya, kita pakai mobil, di dalam mobil, ya kan, dikasihkan berkas, dipoto dari mobil, ya kan, nanti udah pulang. Nah, kalau semuanya berbayar, Bang, di Georgia, baik di Azerbaijan, semua berbayar. Jadi pendapatan negara, tapi ada kepastian. Kalau mau 1 hari mahal ya, mungkin 3 hari lebih murah dan selanjutnya. Nah, mengambil paspor yang kami lihat itu namanya, itu dipencet di mesin. Jadi ada di bagian belakang untuk mengambil produk-produk pelayanan. Mengambil SIM, mengambil paspor, itu keluar dari mesin, Pak. Gitu, Pak. Ya, kalau bayar kan langsung nih, ATM banking bisa. Walaupun ada banknya seperti itu. Kita ini semua gratis, tetapi tadi itu pelayanan rata-rata di Rusia ini kan belum seperti itu. Nah, kita ini sudah baik. Tapi insya Allah Bapak sekalian, kalau pelayanan perizinan, saya kemarin ikut rakor investasi, diberitahu oleh dari BKPM pusat. Nah, kita ini nanti ini dapat penghargaan nanti di Hari Nusantara tanggal 13 Desember di Wakatobi gitu. Pak Presiden langsung berikan nanti penghargaan yang kategori pelayanan perizinan investasi bahari. Ya, mudah-mudahan kita terbaik di Indonesia. Tepuk tangan buat pelayanan kita lakukan ini. Cuma karena 13 itu kita ada seminar nasional untuk mengusulkan Sultan Siak kedua, Tengku Buang Asmara menjadi pahlawan nasional karena waktu itu dia melawan penjajah, membunuh Belanda 55 orang. Ya kan, ini mudah-mudahan bisa menyusul Sultan Siak yang ke-12, Sultan Qasim kedua. Jadi Tengku Buang Asmara ini, nah mudah-mudahan ini upaya kita terakhir dari seminar nasional untuk mengusulkan pahlawan nasional tanggal 13. Maka yang ke Wakatobi itu adalah Pak Wakil Bupati. Jadi juga Bapak sekalian, makanya kita concern namanya di Bujang Kampung ini adalah pelayanan. Makanya yang sini sudah baik, melalui Bujang Kampung baik. Nah, makanya saya harapkan ke seluruh jajaran dinas, kecamatan, kampung. Jadi pola-pola dan metode di Bujang Kampung, nah ini supaya ditindaklanjuti, dilanjutkan terus. Ya, jangan hanya karena Bujang Kampung, pelayanan cepat, pelayanan baik. Kalau bisa 1 jam selesai. Kalau membuat surat itu hanya setengah jam selesai. Ya kan? Apalagi sekarang kita sudah tanda tangan elektronik. Saya nih dimanapun teken, di mobil teken surat kan. Ya, kecuali SK, Perbuk dan Perda. Setelah selebih itu saya teken elektronik. Mulai 1 November sudah saya tegaskan. Walaupun 6 bulan lalu saya minta kita TTE sudah berproses. Karena belum pula saya mulai
Waktu awal Oktober, saya bilang 1 November harus semua tanpa elektronik. Kalau naik surat tidak TTS, tak ketik merasa coret. Gitu Pak, agak dipaksakan, tapi dah mulai, dah bagus. Pada kesempatan apel pagi bersama ini juga dilakukan beberapa penyerahan secara simbolis kartu identitas anak, penyerahan kartu BPJS Kesehatan, bibit tanaman cabai, serta penandatanganan batas kampung, serta pemubuhan tanda tangan dukungan masyarakat Kandis untuk Tengku Buang Asmara agar menjadi pahlawan nasional. Dipegang Pak, bibitnya dulu dipegang, sama-sama dipegang Pak, bibitnya dulu. Agak di apa Pak, dipencet sedikit dulu biar agak keras, kemudian baru dibuka katanya. Oke. Oke Pak, serentak kita tanam. 1, 2, 3. Ya, oke, kita tepuk tangan. Ini penanaman di polybag ya. Oke. Tabulapot. Tabulapot kata Pak Wati ini. Nanti nanam langsung ya. Senyum. Bual atau bincang pagi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam kegiatan Bujang Kampung. Bupati kerja dan ngantor di kampung. Dengan kegiatan bual pagi ini, Bupati duduk bersama sambil menikmati sarapan pagi dengan seluruh penghulu dan unsur pemerintah kecamatan guna menyampaikan dan menyerap program kerja dari masing-masing kampung yang bisa dijadikan andalan bagi setiap kampung. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita sudah mengusulkan ke Pemprov untuk diverifikasi ya rencana pemekaran ini dari persyaratan-persyaratannya. Kalau itu nanti sudah oke, dapat kode ya Pak Kadisya, kode register, baru kita bentuk nanti kampung persiapan. Nah, kampung persiapan, tapi ini harus diajukan ke Menteri Dalam Negeri ya, dengan Menteri Desa. Nanti ada nomor register desanya ya, dari Mendagri. Terkait juga nanti dengan apa? Dengan dana desa Pak. Kalau keluar disetujui nanti nomor register oleh Menteri Dalam Negeri, ya kedepannya itu sudah bisa nanti dimekarkan secara definitif dengan perda, baru nanti itu kan dah dari Pak Register itu nanti akan dapat dana desa. Jadi begitu. Nah, kalau itu dah kata juga kementerian, baru kita siapkan pemekaran kelurahan. Kalau pemekaran kelurahan urusan cukup di kabupaten. Ya, pengajuan perda. Jadi kita buat kajian. Sehingga nanti, ya artinya desa persiapan itu dari Undang-Undang Nomor 6 dan PP-nya itu 3 tahun, Pak. Maka saya bilang semakin lama kita mulai, semakin tak selesai masalah batas kan untuk pemekaran. Tak setuju nanti Pak Penghulu. Saya bilang apa nih penghulu masalah batas ini? Ya, penghulu masalah batas ini kan wilayah administrasi pemerintahan. Yang penting hak masyarakat tidak hilang. Walaupun umpamanya lu desa apa, saya sebutnya Pencing, ya kan? Desa Pencing. Nah, ini rupanya nanti ada sebagian menjadi desa Belutu atau Belutu apa dah? Belutu Barat kan namanya itu kan? Bukan Belutu lagi mungkin. Belutu Barat ada satu desanya. Nah, kalau ke depan ya yang penting tanah si Amin dulu di desa Pencing, nanti dia menjadi di desa Belutu Barat. Ya kalau perlu ulang, kalau besok kan tinggal diulang sertifikat tanah. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ini kan PTSL ini dari Kementerian Pertanahan ini, ya sekarang sosialisasi juga di KD oleh Pak Kepala BPN sama Pak Wabuk. 2024 dah selesai Pak, minimal pemetaan bidang, seluruh bidang tanah di Indonesia. Sudah selesai. Nah, sampai sertifikat. Kalau tanah ada sertifikat, orang tak jumpa penghulu lagi. Nah, sekarang rekan-rekan saudara sekian cari Pak Penghulu mengetahuinya. Sehingga kan para pihak penjual dan pembeli, penghulu legislasi aja, diregister, meregister Pak Penghulu ini.
cari Pak Penghulu. Besok kalau sudah sertifikatnya dicari seorang dan cari orang PPAT Pak. Entah penghulu nih maka PPAT kuliahlah di Fakultas Hukum kan, nanti jadi notaris. Kalau dulu saya sempat waktu saya camat dinas, camat perawang, saya jadi PPAT khusus. Camat dah ikut kursus sebentar bisa jadi PPAT khusus. Bisa dulu Pak. Ya kan? Nah jadi ini masalah batas ini Pak sini. Tapi kalau di kecamatan lain kemarin saya agak ini juga naik juga. Ya di Pusako ada salah satu desa tuh. Desa apa gitu kan? Desa Rincit. Tak mau teken Pak Penghulunya. Saya bilang saya pulang teken. Bukan dibawa mati. Pak Penghulu 3 periode. Bupati ini 2 periode. Tak selama-lamanya itu jadi pimpinan yang diamanahkan rakyat itu kan. Ini hanya wilayah administrasi. Saya sampaikan Pak. Ini kalau Pak Nian mungkin tahu lah. Ini pemain lama dia kan. Dulu ini karena itu apa dia. Oh ini Pak Mansur ya. Pak antara Pak itu masih hidup Pak Batin itu. Pak Bungsu dengan Pak Sabiran dulu itu secamat. Masalah batas Minas Barat dan Minas Timur di wilayah Kaltek. Sebenarnya Kaltek dah aku lah. Tanah konsesi. Paling KTP. Maka saya bilang, ya kita ke lapangan. Ah, mana yang kalian lakukan? Nah, saya bilang dah, saya bagi 2 ya. Bagi 2 nih kena. Ya. Untuk apa? Minas Timur dapat lapangan golf. Untuk Minas Barat dapat kolam renang dengan bowling. Nah, main bowling, main kolam renang situ lah. Udah masuk gratis juga lah sama gua. Pak, kada sini apa? Dah kita teken di lapangan teken gitu aja Pak. Selesai gitu. Jadi maksudnya Pak Camat, ini kada di sini aman. Alhamdulillah aman. Di kecamatan ada yang begitu Pak, tak teken. Saya bilang seluruh Bujang Kampung kita teken. Ya, ini harus selesai. Kalau tak selesai Pak, sekarang Menteri Dalam Negeri itu sudah membuat batas delineasi namanya, batas bayang-bayang. Tadi saya sebut, saya pencing ini lah, mudah terus. Pencing dengan Bluetooth. Kalau ada masalahnya, ini Bluetooth nih. Bluetooth arah pencing begini, pencing arah Bluetooth begini. Itu sudah dibuat garis putus oleh Kemendagri. Delineasi kalau tak selesai di Desember, sudah diperintahkan Bupati teken per batas yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Itu Pak. Dari beberapa permasalahan yang disampaikan oleh penghulu di Kecamatan Kandis ini menjadi catatan bersama Bupati dan Wakil Bupati Siak serta OPD terkait untuk mencarikan solusi agar kedepannya tidak lagi menjadi hambatan bagi pembangunan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat kampung. Bupati Siak Haji Alfedri bersama Wakil Bupati Siak Haji Yusri Mirza melakukan penempelan stiker PKH di rumah warga kurang mampu, penerima bantuan sosial yang lokasi rumahnya tidak jauh dari kantor Kampung Jambai Makmur, Kecamatan Kandis. Dengan bantuan sosial yang diberikan ini diharapkan dapat membantu meringankan biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati Siak masih mengisi kegiatan Bujang Kampungnya di Kecamatan Kandis dengan meninjau kondisi pasar sayur mayur Wak Lobe atau Pak Nas yang berlokasi di Jalan Lintas Kandis Dumai kilometer 78 Kandis. Pasar ini baru mengalami peluasan pembangunan kios yang diharapkan dapat menjadikan kondisi di pasar ini kedepannya lebih tertata dan tertib, sehingga aktivitas jual beli di pasar ini dapat terus meningkat. Yang bikin jalan ini saya. Nah, dulu waktu sedang Pak Anggur. Itu. Pemirsa, sekian pelaksanaan program Bujang Kampung ke-43 di Kampung Jambai Makmur, Kecamatan Kandis kali ini. Sampai jumpa pada pelaksanaan program Bujang Kampung episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.